Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membahas mengenai salah satu tugas untuk mata kuliah teori ilmu sosial, di mana tugas ini disusun oleh eh, kelompok 3 dari kelas 3H dengan anggota Adriana Kartika, Umi Ainul Hisai, Tisa Mardila, Nur Tisma Safitri, Nanan Suryaman. Adapun tema yang diangkat oleh kelompok ini yaitu mengenai kenakalan remaja. Jadi ini salah satu tugas kelompok untuk mata kuliah teori ilmu sosial pada program studi administrasi publik Universitas Puan Demagalatun, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Puan Demagalatun. Melihat dari daftar isi ada beberapa hal pokok yang dibahas kelompok ini. Yang pertama mengenai latar belakang, kemudian ada pengertian, penyebab, sebab akibat, dan solusi mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama kita bahas mengenai latar belakang. Di sini disebutkan bahwa seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun ia masih belum cukup matang untuk dikatakan dewasa. Jadi dianggap remaja adalah masa di mana peralihan atau masa transisi anak-anak menuju dewasa. Jadi sebenarnya tidak ada ukuran umur yang mengatakan bahwa orang dikatakan dewasa itu kapan, karena ada juga orang yang sebenarnya sudah cukup tua, sudah cukup berumur, tapi masih memiliki sifat kekanak-kanakan. Jadi ini dianggap masa antara meninggalkan masa anak-anak menuju masa dewasa itu disebut sebagai masa remaja. Di sini disebutkan juga bahwa hal-hal kenakalan-kenakalan remaja biasanya ini dilakukan untuk mencari ataupun untuk menyenangkan teman-teman sebayanya atau teman-teman di sekitarnya. Jadi biasanya anak-anak remaja ini melakukan kenakalan-kenakalan untuk mendapat pengakuan di kelompok-kelompoknya ataupun di teman-teman bergaulnya. Remaja merupakan aset masa depan suatu bangsa. Di samping hal-hal yang menggembirakan dengan kegiatan-kegiatan remaja, perlu juga dilakukan pembinaan oleh organisasi-organisasi pelajar. Jadi banyak hal yang memang dianggap bahwa masa remaja ini adalah masa yang sangat penting, karena di sini biasanya anak-anak mencari jati diri, waktu saya remaja mencari jati diri untuk mendapat pengakuan baik di lingkungannya maupun di lingkungan masyarakat. Jadi masalah kenakalan remaja ini memang perlu mendapat perhatian serius baik dari keluarga, lingkungan, masyarakat, bahkan dari pemerintah melalui kebijakan-kebijakan. Karena awalnya hanya untuk mendapat pengakuan dari kelompok-kelompoknya sehingga melakukan kenakalan-kenakalan, dan akhirnya bisa bermuara kepada tindakan-tindakan yang tidak bermoral, bahkan sampai pada tindakan-tindakan kriminal. Langsung di bab 2, makalah ini membahas mengenai pembahasan mengenai apa pengertian dari kenakalan remaja. Kenakalan remaja dimaksudkan adalah bentuk aktivitas, kegiatan, ataupun perbuatan yang melanggar norma, ketentuan, dan peraturan hukum. Biasanya dilakukan oleh anak-anak berusia 13 sampai dengan 15 tahun. Jadi itu tadi yang saya sebutkan, awalnya hanya melanggar norma ataupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat di sekitarnya, dan akhirnya berakhir di pelanggaran hukum. Jadi kalau dibiarkan terus berlarut,
awalnya mungkin cuma sekedar berkelahi ataupun sekedar tawuran antar misalnya antar sekolah atau antar pelajar, dan sampai akhirnya berakhir pada tindakan kejahatan seperti misalnya membawa senjata tajam sampai melukai lawannya. Para remaja melakukan tindakan tersebut karena didorong berbagai faktor, ditambah dengan adanya kesempatan. Perbuatan mereka disebut dengan tindakan patologis karena mereka melanggar norma hukum dan berbuat di luar batas yang dapat merugikan keluarga, lingkungan, tempat tinggal, dan juga orang lain. Jadi selain merugikan diri sendiri, dampak dari kenakalan remaja ini walaupun memang masih dianggap dilakukan oleh anak-anak, tadi dikelompokkan usia 13 sampai 18 tahun, tapi ini dapat merugikan orang lain termasuk lingkungan tempat tinggalnya. Tidak semua kenakalan remaja dilakukan secara individual. Tindakan ini juga sangat sering dilakukan secara berkelompok. Ada beberapa kenakalan remaja yang berakibat fatal dan bisa mendapatkan sanksi hukum atau bahkan sampai di penjara. Jadi baru-baru ini ada demo mengenai undang-undang baru Omnibus Law, di mana saat itu juga sempat viral anak-anak dari kelompok remaja ataupun kelompok SMA atau lebih tepatnya anak-anak STM ini ikut berdemo menuntut bahwa undang-undang tersebut tidak jadi disahkan. Jadi awalnya memang hanya untuk solidaritas, untuk ikut ramai-ramai dengan mereka, dengan kakak-kakak mahasiswanya untuk berdemo, tapi biasanya mereka berujung pada bentrokan ataupun bahkan mereka harus berurusan dengan polisi. Jadi ada beberapa yang sempat ditangkap karena mungkin memicu keributan dan ada bahkan yang membawa senjata-senjata tajam yang bisa membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian di sini kenakalan remaja dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah juvenile delinquency, merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian. Jadi akibat tidak mendapat perhatian keluarga, tidak mendapat perhatian orang tua, saudara, sehingga dia dianggap diabaikan, sehingga mengakibatkan terbentuklah perilaku yang menyimpang. Jadi karena ingin mendapat perhatian, sehingga mereka melakukan kenakalan-kenakalan. Jadi seperti misalnya mulai mengenal rokok, mulai mengenal minuman keras, itu biasanya di usia remaja, sehingga berlarut-larut dan menjadi sebuah kebutuhan. Jadi awalnya mungkin di SMP atau SMA mengenal rokok, karena mungkin menganggap bahwa ketika merokok misalnya itu terlihat lebih keren di mata teman-temannya, sehingga dia mulai merokok dan akhirnya menjadi kecanduan hingga dewasa. Nah, yang parah bisa terus berlanjut, misalnya merokok dulu, kemudian mencoba minuman keras, sampai pada misalnya penggunaan barang-barang narkotika atau barang-barang yang bisa berisiko mendapat tindakan kriminal. Kemudian di bab 2 dibahas juga mengenai penyebab kenakalan remaja. Setidaknya di sini ada 2 yang menyebabkan kenakalan remaja yang dibahas oleh kelompok ini. Yang pertama, faktor internal, yaitu yang datangnya dari dalam tubuh remaja sendiri. Faktor internal ini jika mendapatkan contoh-contoh yang kurang mendidik dari tayangan televisi, akan menimbulkan niat remaja untuk meniru adegan-adegan yang disaksikan pada isi program televisi tersebut. Jadi akibat melihat contoh di misalnya di media, kalau dulu di televisi, itu biasa menyebabkan anak-anak ataupun remaja itu mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi pernah dulu di masa sekolah, saya sering melihat di televisi ini kakak-kakak mahasiswa itu berdemo di televisi untuk menuntut misalnya turunkan presiden, turunkan siapa dan sebagainya. Sehingga ini sampai merambah pada sekolah. Jadi kadang jika ada guru yang tidak disuka, ada guru yang dianggap tidak terlalu baik pada siswa, anak-anak sekolah juga
sudah mulai melakukan demo. Jadi itu salah satu contoh yang kadang membuat anak-anak remaja ini meniru-niru. Kemudian kalau zaman sekarang saya melihat bahwa fenomena game online yang kadang ada yang berkelahi, main perang-perangan dan sebagainya, juga bisa menjadi salah satu contoh buruk bagi remaja-remaja sehingga dia menganggap bahwa kalau berkelahi, melakukan perang-perangan antar geng dan sebagainya, bisa juga menyebabkan mereka mengambil contoh dari hal-hal tersebut. Pernah juga sebuah film yang cukup terkenal, kalau tidak salah judulnya Kenji, itu bagaimana sebuah geng sekolah sangat populer di sekolahnya karena sangat berani berkelahi, tawuran antar geng, tawuran antar sekolah, dan itu juga menurut saya adalah sebuah contoh-contoh yang bisa membuat pola pikir remaja bahwa berkelahi ataupun menyelesaikan masalah dengan jalan-jalan seperti itu adalah hal-hal yang keren dan bisa menarik perhatian masyarakat. Jadi itu salah satu faktornya, itu faktor internal, bisa dari tontonan-tontonan ataupun kalau zaman sekarang bisa dari game-game. Yang kedua adalah faktor eksternal, adalah faktor yang datangnya dari luar remaja tersebut. Faktor ini dapat disebut sebagai faktor lingkungan yang memberikan contoh atau teladan negatif, serta didukung pula oleh lingkungan yang memberikan kesempatan. Hal ini disebabkan karena pengaruh tren media sosial saat ini yang banyak menampilkan adegan-adegan yang bersifat pornografi, kekerasan, hedonisme, dan hal-hal yang menyimpang dari nilai moral dan etika bangsa saat ini. Jadi ada juga faktor eksternal seperti lingkungan. Jadi masyarakat itu terbentuk ataupun pola pikir masyarakat itu sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Jadi kalau lingkungan masyarakatnya memang keras ataupun kadang menyelesaikan masalah dengan jalan-jalan kekerasan, itu cenderung diikuti oleh anak-anak muda atau anak-anak remaja di lingkungan tersebut. Begitu pula dengan misalnya sifat-sifat respon-respon terhadap pornografi dan gaya hidup hedonis. Biasa juga masyarakat suatu lingkungan itu memiliki pandangan yang sama terhadap hal-hal yang menyimpang. Jadi jika tidak ada kontrol sosial dari lingkungan, misalnya lingkungan yang lebih memperhatikan kenakalan-kenakalan remaja, maka hal itu akan terus diadopsi ataupun terus menjadi kebiasaan remaja-remaja di sana. Faktor eksternal juga biasa dipengaruhi oleh datang dari luar negeri atau budaya-budaya barat yang ditiru oleh masyarakat-masyarakat di misalnya di Indonesia. Kadang melihat mengenai geng-geng di luar negeri, bagaimana mereka melihatnya di film ataupun di berita-berita, dan menganggap hal itu adalah hal-hal yang keren, yang bisa membuat mereka mendapat perhatian dari masyarakat. Ada juga dipetakan di sini beberapa faktor kenakalan remaja yang berasal dari luar diri remaja itu. Yang pertama, kurangnya perhatian dari orang tua serta kurangnya kasih sayang. Jadi memang faktor keluarga orang tua ini adalah salah satu hal yang paling penting untuk membangun fondasi bagaimana anak-anak kita bersikap terhadap hal-hal yang berasal dari luar. Jadi bagaimana kita memberikan standar baik dan buruk itu harus berasal dari orang tua, sehingga anak-anak kita ketika memasuki masa remaja tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh dari luar. Kadang lingkungan keluarga yang menjadi sebab timbulnya kenakalan remaja seperti keluarga yang broken home, rumah tangga yang berantakan, baik disebabkan oleh kematian ataupun faktor ekonomi dari keluarga tersebut yang biasa juga menyebabkan anak-anak yang memasuki masa remaja ini cenderung memunculkan kenakalan remaja. Yang kedua, minimnya pemahaman tentang keagamaan. Dalam kehidupan berkeluarga, kurangnya pembinaan agama juga menjadi salah satu faktor terjadinya kenakalan remaja. Dalam pembinaan moral, agama mempunyai peranan yang sangat penting, karena nilai-nilai moral yang datangnya dari agama tetap tidak berubah,
karena perubahan waktu dan tempat. Jadi pendekatan agama juga dianggap sebagai hal yang mendorong kenakalan remaja. Jadi jika anak-anak tidak sejak kecil tidak diberikan pembekalan mengenai keagamaan, itu pun akan menjadi salah satu penyebab terjadinya kenakalan remaja pada saat mereka memasuki usia tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh dari lingkungan sekitar. Pengaruh budaya barat serta pergaulan dengan teman sebayanya yang sering mempengaruhinya untuk mencoba dan akhirnya malah terjerumus ke dalamnya. Lingkungan adalah faktor yang paling mempengaruhi perilaku dan watak remaja. Jika dia hidup dan berkembang di lingkungan yang buruk, moralnya pun akan seperti itu. Seperti itu adanya. Sebaliknya, jika dia berada di lingkungan yang baik, maka ia akan menjadi baik pula. Jadi dibahas kembali bahwa lingkungan merupakan salah satu tempat yang paling mempengaruhi perilaku dan watak dari remaja tersebut. Jadi usahakan hidup ataupun bergaul pada lingkungan yang baik sehingga membawa kita pada hal-hal yang baik pula. Kemudian selanjutnya, penyebab selanjutnya yakni adalah tempat pendidikan. Dalam hal ini, yang lebih spesifiknya adalah berupa lembaga pendidikan atau sekolah. Kenakalan remaja ini sering terjadi ketika anak berada di sekolah dan jam pelajaran kosong. Jadi, andil sekolah dalam perbaikan moral maupun pencegahan kenakalan remaja ini sangat perlu dan sangat penting. Misalnya ketika dibiarkan berkeliaran pada saat sekolah, pada saat jam pelajaran, tidak ada guru yang masuk, maka ini berpotensi membuat mereka terabaikan dan saling menggurui di kelas untuk melakukan hal-hal yang kecil saja, misalnya mencoret dinding kelas, itu kan awalnya ya, mencoret bangku, mencoret meja, merusak fasilitas sekolah, itu kan awal-awal dari bibit-bibit kenakalan remaja. Kemudian pada bagian C ada sebab akibat kenakalan remaja. Yang pertama bagi diri remaja itu sendiri. Jadi secara fisik dan mental tentu membuat berdampak pada remaja itu sendiri. Jadi jika dia sering melanggar aturan, sering berperilaku yang menyimpang, akhirnya itu akan dibawanya hingga dewasa sehingga akan mempengaruhi masa depannya, baik itu dari sisi pekerjaan ataupun potensinya untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lebih besar ketika dia sudah dewasa. Kemudian sebab akibat yang kedua adalah bagi keluarga. Anak merupakan penerus keluarga yang nantinya dapat menjadi tulang punggung keluarga apabila orang tuanya tidak mampu lagi bekerja. Jadi jika anak-anak ini sudah sejak kecil atau sejak remaja sudah terpengaruh dengan kenakalan remaja, akhirnya dampaknya bagi keluarganya adalah dia akan kehilangan rasa tanggung jawab, akan merasa bahwa hidup ini hanya untuk menyenangkan diri sendiri sehingga tanggung jawab terhadap keluarganya menjadi hilang. Masa remajanya atau bahkan masa dewasanya itu akan dihabiskan hanya untuk bersenang-senang. Padahal masa remaja ini adalah masa yang paling penting untuk membangun fondasi menuju dewasa sehingga dapat bermanfaat bagi keluarga. Yang ketiga, bagi lingkungan masyarakat. Apabila remaja berbuat kesalahan dalam kehidupan masyarakat, dampaknya akan buruk bagi dirinya dan keluarganya. Masyarakat akan menganggap bahwa remaja itu adalah tipe orang yang sering membuat keonaran, mabuk-mabukan, ataupun mengganggu ketentraman masyarakat. Jadi, selain dampaknya bagi keluarga, itu juga dapat berdampak bagi lingkungan masyarakat. Mereka akan kehilangan perhatian, akan kehilangan image, bahkan akan mendapat image yang buruk bahwa keluarganya seperti ini, anaknya seperti ini. Jadi bagaimana sifat anak-anak kita itu akan menjadi gambaran dari sifat-sifat orang tua. Kemudian dibahas juga pada makalah ini mengenai solusi mengatasi kenakalan remaja. Jadi tadi dibahas
apa penyebab pengertiannya, apa penyebabnya, dan sebab akibat dari kenakalan remaja ini. Dibahas pula beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama, tindakan preventif. Usaha pencegahan timbulnya kenakalan remaja secara umum dapat dilakukan melalui cara-cara berikut. Nah, di sini ada mengenal dan mengetahui ciri-ciri umur, mengetahui kesulitan yang dihadapi. Kemudian usaha pembinaan dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan ataupun memberikan pendidikan dan penambahan pengetahuan dan keterampilan. Bisa melalui keterampilan umum maupun memberikan pengajaran-pengajaran seperti pengetahuan agama, budi pekerti, dan etika. Menyediakan sarana-sarana dan menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang wajar. Jadi selain hal-hal ini bisa dilakukan juga misalnya mengakomodir hobi mereka. Misalnya yang hobi seni, ada wadah untuk penyaluran bakat mereka, yang hobi olahraga juga ada wadah, sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Mereka melampiaskan atau menikmati masa remajanya melalui penyaluran hobi. Bisa juga dengan mengadakan kelompok-kelompok diskusi dan memberikan kesempatan mengemukakan pandangan dan pendapat para remaja dan memberikan pengarahan. Bisa dibuat kelompok-kelompok di mana di sana ada perbincangan-perbincangan yang cenderung terbuka dan tidak membatasi apa yang ingin mereka sampaikan. Sehingga kita dapat memetakan tindakan-tindakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja. Ada preventif, tentu ada juga tindakan represif. Jadi kalau sudah sangat berat pelanggarannya, sudah melanggar norma, bahkan cenderung melanggar hukum, maka perlu memang ada sanksi-sanksi tegas, apalagi pelaku kenakalan remaja. Jadi saat ini sudah ada lembaga pemasyarakatan khusus anak dan remaja. Jadi kalau memang dulu masih dianggap bahwa hal-hal ini masih pembinaan, tapi sekarang sudah ada tindakan yang lebih represif, yaitu penertiban, dan sudah ada penjara atau semacam lembaga pemasyarakatan khusus anak dan remaja. Jadi pelanggaran-pelanggaran mereka yang berat itu sudah ditindak secara hukum. Yang ketiga adalah tindakan kuratif dan rehabilitasi. Tindakan ini dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu mengubah tingkah laku pelanggar remaja itu dengan memberikan pendidikan lagi. Jadi perlu juga ada semacam rehabilitasi atau memberikan pendidikan secara lebih formal, pembinaan khusus, di mana biasa ditangani oleh lembaga maupun orang-orang yang ahli di bidang-bidang tersebut. Jadi ini makalah yang dibahas oleh kelompok 3 dari kelas 3H. Saya rasa makalahnya cukup baik, penyusunannya, ada juga daftar pustakanya, dan pembahasannya juga cukup baik. Jadi terima kasih untuk kelompok 3 dari kelas 3H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.